Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang ingin membuat onar ataupun mencari gara-gara ya. Saya merasakan energinya di sini ada beberapa orang-orang toksik yang ingin berulah lagi ya. Di sini ambil positifnya saja bahwa ini akan terjadi, jadi ini yang harus saya lakukan ya. Jadi kalau kamu udah tahu, berarti kamu tinggal melakukan atau mencari solusi dan melakukan sesuatu yang mana memberikan perlindungan untuk dirimu ya. Kira-kira apa saja yang akan terjadi dan apa yang mereka lakukan kepadamu nantinya ya. Nanti kita lihat di energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu. Dimana dia yang ingin berbuat toksik padamu ya, ataupun mungkin kondisinya bisa terbolak-terbalik, kamulah yang bisa menjadi toksik buat orang ini. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai ingat karma ya, jangan sampai kamu menuai karma buruk di hari esok. Jadi selalu berbuat baik ya. Kalau dia yang bikin toksik untukmu, maafkan dan cari solusi ya. Bukan duduk meratapi atau balas. No, tugasmu berdoa. Pembalasan serahkan kepada semesta. Ya, nggak usah capek-capek. Ingat, yang busuk pasti mendapatkan kebusukan lainnya. Ya, tinggal kamu tunggu waktunya. Dimana caranya supaya dia mendapatkan karmanya, ya kamu harus ikhlas. Dari keikhlasan itu di mana? Yaitu dengan memberi pemaafan untuknya. Pada saat kamu sudah memberikan pemaafan untuknya, berarti kamu mengizinkan semesta untuk membalas atau mengizinkan semesta untuk menegurnya dengan cara semesta ya. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, Kak Ica, kok saya sudah berbuat baik, saya sudah ikhlas tapi belum dibalas-balas. Ya itu namanya belum ikhlas ya, belum ikhlas ya. Kalau kamu ingat-ingat terus ikhlas itu nggak usah ingat ya. Berarti kamu sudah mengizinkan. Selama kamu tidak mengizinkan, ya berarti nggak akan ditegur Tuhan ya. Mereka masih merajalela. Nah ini ya. Oke, kita lihat orang-orang toksik ini. Dimana di sini ada the devil, ada juga the chariot ya. Di sini ada seven of cups, eight of wands, eight of sword, maaf, the lovers, three of sword, Pack of Cups, ada Five of Wands. Wow, di sini ada triparty ya. Pasanganmu saya lihat di sini mungkin akan tidak jujur. Ini bisa tidak jujur dalam hal keuangan dan dalam hal hati. Karena bicara triparty ya.
Keuangan ini berarti bukan hanya langsung dia kasih ke orang itu duitnya gitu. Bisa jadi, tetapi ada juga dari mungkin dia tidak memprioritaskan kamu. Mungkin dia lebih memprioritaskan keluarganya, adiknya ya, tanpa sepengetahuan kamu. Karena bicara di sini dia mencari gara-gara tentang ketidakjujuran ya. Saya merasakan di sini entah dari sisi keuangan ataupun mungkin dari sisi hati. Kalau kamu masih pacaran, ya dia mungkin pinjam uang ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia punya pacar lain gitu. Kalau bicara pinjam uang nih berarti contohnya kamu yang biayain ya, bilangnya mau beli ini ternyata beli yang lain ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu. Karena saya lihat di sini dimana dia ingin mencari gara-gara, yaitu bikin kamu emosi, marah ya, atau kecewa. Nah ini ya, dimana kamu tidak diprioritaskan. Oke, di sini juga saya merasakan energinya ada yang gosip, ya, gosip tentang kamu, ya. Kenapa? Karena iri, ya, iri karena jabatan. Mungkin kamu naik jabatan atau mungkin kamu mempunyai sesuatu baru, ya, ataupun mungkin kondisinya ada duit, dalam artian finansial kamu lebih, ya, dari dia, sehingga dia bergosip, ya. Jadi kalau kamu digosipkan bersyukur, jangan marah. Oh ternyata level saya naik toh. Berarti saya digosipin. Karena kalau saya nggak punya apa-apa nggak akan digosipin ya. Saya punya cerita gitu ya. Jadi kamu jangan langsung marah ya. Di sini saya lihat kamu langsung marah, digosipin, kamu datang ke orang itu ya. Nggak usah ya. Kalau kamu tahu kamu dicerita, berarti kamu punya lebih. Karena hal yang menarik pasti dicerita ya. Kalau kamu nggak menarik, nggak ada topik ya, mereka nggak akan cerita ya. Jadi bersyukurlah gitu. Tapi lihat dari sisi positif, jangan dari sisi negatif. Ya, kalau dibilang dia iri karena keberhasilanmu, ya karena memang kenyataan, gitu kan. Makanya dia cari kekurangan kamu. Kalau dia tidak mampu membeli ini itu, ya berarti karena kamu mampu. Maka dia cerita karena dia tidak mampu menyamai kamu, ya, membeli ini, membeli itu, ya. Contohnya, ih dia beli HP baru, ih padahal HP lamanya masih bagus gitu. Ah, bikin susah orang tua, nangis-nangis tadi malam gitu ya. Ataupun mungkin itu hasil contoh judi, hasil ini, hasil itu ya. Karena ada beberapa ambil yang dari sisi negatif, padahal belum tentu ya. Ataupun oh ternyata dia jadi pelakor. Nah ini ada yang seperti gitu ya, yang sudah negatif duluan gitu, atau bercanda-bercanda tetapi menusuk ya. Jangan sampai dia ikut judi, jangan sampai dia pelakor, pebinor ya. Nah ini ya, padahal belum tentu gitu. Oke. Saya merasakan juga di sini energinya berdebat ya. Jadi wow, kalau berdebat ini capek nih. Langsung saya tarik nafas ya. Berdebat ini ada dengan pimpinan, kamu selalu salah kalau kamu karyawan ya. Atau senior kamu selalu ditekan, ditindas. Ya, apa-apa salah. Ini gitu salah. Pokoknya dia yang selalu benar. Kamu benar, tetap salah. Ya, pokoknya kamu nggak bisa membantah. Dia maunya hasil, prosesnya dia nggak mau tahu. Ya, kamu mau unek-unek juga nggak bisa. Pokoknya hasil, harus berhasil. Tidak boleh gagal. Ya. Pokoknya di briefing sampai bahasa-bahasa kebun binatang keluar juga, sampai kamu tekanan mental ya. Nah ini ada yang berdebat ya, berdebat tapi tidak mencari solusi, selalu kamu yang salah ya. Nah ini ada yang seperti gitu ya. Ini bisa dari pimpinan, senior kamu ya, mungkin teman tapi senior ya, ataupun mungkin kondisinya di sini pasangan ya. Pasangan kamu punya masalah, dia kamu dengar, kamu mau mengutarakan isi hati kamu, dibilang tidak patuh ataupun selalu merasa kurang, tidak bersyukur, bawa-bawa semuanya tuh ya. Jadi kamu yang selalu salah dan salah. Di sini banyak tekanan mental ya, dari sisi pekerjaan dan dari sisi pasangan. Hati-hati ya, jangan sampai kamu stres. Karena ingat, stres itu obatnya apa? Ya obatnya cuma satu, bahagia aja ya. Stres itu obatnya bahagia loh. Kalau kamu tidak bisa bahagia ya kamu stres terus. Akhirnya apa? Kamu bisa apa ya, kalau mau dibilang ketergantungan obat gitu ya. Ada beberapa seperti gitu kan, carinya obat, padahal sebenarnya obat stres itu bahagia. Kita harus menciptakan kebahagiaan untuk diri kita. Tapi kebanyakan minum ini, minum itu, ke rumah sakit ini, ke psikiater ya. Mereka hanya membantu
Tapi untuk bisa sembuh itu adalah dari dirimu sendiri, yaitu kamu yang harus bisa menciptakan kebahagiaan. Kalau hubunganmu toksik, ya berarti kamu harus mencari jalan untuk bisa lebih berbahagia, supaya jangan terkoneksi dengan orang toksik. Kalau kamu masih terkoneksi dengan orang toksik, ya kamu nggak bisa bahagia. Gitu ya, tapi ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Ya, saya bicara tentang psikologi di sini, mentalmu, di mana mentalmu harus sehat supaya kamu punya raga, ya tubuhmu juga sehat. Gitu ya. Dan di sini saya merasakan juga energi playing victim, ya, mencari-cari kesalahan, story-story nyinggung-nyinggung, ya kamu nggak usah peduli. Selama nggak sebut nama kamu, ya sudah, abaikan aja ya. Terus cerita-cerita kesedihan, kamu selalu yang salah ya. Ini ada ya, cerita-cerita merasa terzolimi, merasa korban ya. Nah, ini ada seperti gitu ke depan. Jadi lebih berhati-hati saja ya. Lebih baik kamu banyak diam dibandingkan banyak ngoceh ya. Jangan sampai ocehanmu itu akhirnya menyulitkan orang lain atau membuat orang sedih, ataupun ya kamu yang akan diceritakan karena kamu serasa dipandang enteng mereka ya. Jadi lebih baik kita jaga jarak, jaga mulut ya, supaya kehidupan kita juga lebih tenang. Jangan terlalu banyak teman, sedikit teman aja ya. Jangan takut nggak ada teman, karena semakin banyak teman tapi toksik ngapain. Semakin sedikit teman kita juga kita lebih tenang ya, lebih adem, lebih happy, lebih dekat dengan Tuhan ya. Jadi seperti gitu ya, dia ingin mencari gara-gara, di mana ya ada tukang gosip, ada orang yang berkhianat, tidak jujur, playing victim ya. Dan satu lagi nih ya, saya lupa, ada yang mau ya itu salah satu ketidakjujuran dari entah anak, entah pasangan ya, dari keuangan tadi ya, saya lupa nih. Saya mau bilang tapi sudah loncat ya tadi. Dimana ada pinjam uang tanpa sepengetahuan. Kalau anak kamu berarti tanpa sepengetahuan kamu sebagai orang tuanya. Dia ambil pinjam uang di mana gitu. Ya, ataupun kalau pasangan ya, dia tanpa sepengetahuan pasangan kamu ya, dia pinjam uang mungkin di teman atau di mana gitu. Ya, tanpa sepengetahuan kamu. Pada saat sudah mau penagihan, akhirnya ya mau tidak mau kamu juga harus terlibat untuk bisa membayar, karena kamu adalah orang tuanya atau kamu adalah pasangannya. Nah ini, jadi bicara tentang uang ya riskan. Jangan sampai ada yang tidak jujur tentang keuangan ya. Lebih hati-hati aja, ingat harus punya simpanan supaya pada saat hal-hal urgen kamu punya amunisi. Kalau kamu nggak punya amunisi, wah bahaya juga ya. Jadi kita harus punya amunisi. Hidup bersederhana ya, karena hidup berkecukupan, bersederhana, kita bisa merasakan nikmat Tuhan, dimana kita merasa bersyukur ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate, dan ya doakan semoga itu tidak terjadi. Tetapi kalaupun mungkin nanti terjadi, ya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.